Di otak kita itu ada namanya gelombang otak. Kita biar belajar dulu ya. Nah, kita ada namanya gelombang apa Bu? Di sini ada ibu-ibu yang sering kedengar kajian Ustazah Aisyah Dahlan ya? Ada ya? Nah, berarti paham lah ya gelombang otak, ibu paham ya? Nah, gelombang otak. Gelombang otak ini ada namanya alfa. Ada namanya beta. Ada theta. Ada gamma. Ibu lagi ngedengerin kajian fokus masuknya gelombang otak mana? Beta. Jadi kalau kita lagi fokus dengerin orang ngomong itu gelombang beta namanya. Kemudian ada gelombang alfa. Ibu lagi zikir, bapak lagi zikir, masuknya gelombang apa? Alfa. Ibu lagi duduk, tarik nafas, buang, gelombang apa masuknya? Alfa. Lagi tenang, kagak ada utang, kagak ada cicilan kredipo, ya gelombang alfa. Rata-rata zaman sekarang orang masuknya ke gelombang yang tegang, gelombang beta, gitu, tegang aja, cicilan belum bayar, gitu kan. Apalagi ibu zaman sekarang tiap hari beli paket, suaminya kagak tahu habis duit dia. Ada yang begitu ya, pagi-pagi paket, siang paket, malam-malam paket. Ibu hati-hati. Ibu-ibu yang sering mesen paket tanpa sepengetahuan suami, ada azabnya nanti pas meninggal dunia. Hati-hati. Orang ibu-ibu yang sering mesen paket ya tanpa sepengetahuan suami, hati-hati, dapat azab nanti. Pas meninggal dunia, azabnya, jenazahnya diangkut sama mobil JNT nanti. Jadi ini ada gelombang apa Bapak Ibu? Alfa. Alfa itu gelombang tenang. Jadi kalau kita lagi relax, alfa. Ada theta, ada delta terakhir. Delta ini gelombang penyembuh. Penyembuh. Dan salah satunya aktifnya gelombang delta itu ada dua Pak. Satu, sholat tahajud. Dua, baca Quran. Delta ini gelombang apa Bu? Penyembuh. Kemudian gamma ini gelombang senang. Jadi kalau misalnya orang yang cemberut aja, nih ada yang cemberut aja dari tadi, ya misalnya, itu berarti gelombangnya kurang gelombang gamma dia, ya, kurang gamma dia. Ada theta, theta itu gelombang hipno, bisa dibilang menjelang hipno. Contoh begini Bu, mau saya ajarin Bapak Ibu, Ibu bisa praktekkan kalau Ibu punya anak kecil di rumah, bisa hipnotis dia dengan Al-Quran. Makanya orang-orang tua zaman dulu Bu, itu anaknya nurut-nurut. Padahal sekolah belum seperti sekarang. Karena kenapa? Sugestinya banyak Quran. Coba ibu-ibu zaman dulu di kampung-kampung kita, kenapa orang zaman sekarang diajak ngaji aja susah? Karena memang jauh dari Quran. Anak kecil dulu dihipnotis pakai Quran. Ketika menjelang tidur, itu yang aktif adalah gelombang theta. Jadi otak kita itu ada conscious mind atau biar ringan aja lah. Ada gelombang sadar, gelombang hipno, ada gelombang sleep atau tidur. Nah ini sekarang ibu-ibu, bapak-bapak lagi ngedengerin kajian. Ini kira-kira ke gelombang mana masuknya? Hah? Sadar apa tidur? Ah sadar ya. Kadang ada orang ngedengerin kajian gelombangnya tidur. Sadar, ya. Gelombang sadar, ada gelombang tidur. Jadi gelombang hipno ini antara sadar dengan tidur. Contoh begini, anak kecil dulu dihipnotis pakai Quran. Ibu-ibu zaman dulu, tidur letong ya, ma bacain Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil diukur-ukur kami ibunya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Agak bobo-bobo juga datang membacain sholawat ya. Sholatullah bobo dong. Salamullah bobo dong bobo.
itu sering ngebacain Quran setiap anaknya menjelang tidur. Dan itu masuk ke gelombang apa? Jadi gelombang hipno ini masuknya ke gelombang teta namanya. Gelombang apa? Teta. Jadi Ustaz, kalau anak kita nakal, bagaimana caranya? Ada di dalam kitab, beberapa kitab ulama-ulama kita, saya kasih ijazah cara menghipnotis anak dengan Al-Quran. Ruqyah hipnotis bukan hipnotis. Ruqyah itu bagian daripada ilmu hipnosis. Cuma metode sugestinya bukan dengan kalimat, tapi dengan kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang sering di ruqyah itu punya reaksi. Nah, masuknya di gelombang apa, Bu? Teta. Nah, ketika reaksinya misalnya kesurupan, nah itu mulai tidak sadar tuh. Biasanya dialami yang paling sering kesurupan, paling sering histeris, itu biasanya ibu-ibu, bapak-bapak dihipnotis jarang teriak-teriak, oh, aing mau gitu kan. Nah, mana kopi-kopi gitu. Tapi kalau ibu-ibu itu kalau di ruqyah pasti histeris. Kenapa? Karena masuk ke gelombang teta. Perasaan ibu-ibu itu beda sama laki-laki. Benar ya? Coba lihat di TV-TV peruqyah manapun, itu pasti yang rata-rata kesurupan adalah ibu-ibu, jarang bapak-bapak itu. Paling ada bapak-bapak yang joget apa joget sinden itu pernah ada lihat, itu paling 1-2 lah ya. Tapi rata-rata ibu-ibu. Karena banyak ibu-ibu tuh rata-rata. Saya mengeksplor berapa banyak orang yang pernah saya ruqyah, hampir ribuan orang yang pernah saya ruqyah. Itu ternyata rata-rata mereka mengalami gangguan PTSD. Apa itu PTSD? Dalam ilmu psikologi namanya post traumatic stress disorder. Biasanya ibu-ibu yang disakitin sama suaminya, nah itu biasanya mudah kesurupan. Kemudian punya trauma masa lalu, mudah tuh histeris. Makanya biasanya dipilih, wah punya trauma nih pasti, nah histeris. Cuma ada juga memang karena gangguan jin. Nah kita akan bahas nanti kalau ada waktu, mana orang yang kena gangguan jin, mana orang yang tidak, nanti begitu. Lanjut ini, gelombang teta. Jadi kalau ibu bapak punya anak kecil, anggaplah usia 1-8 tahun, ataupun sampai 10 tahun masih bisa boleh. Hipnotis dia dengan Quran, menjelang apa? Tidur. Jadi gelombang teta itu aktif pada saat mau tidur. Contohnya gimana? Ini delta, ini beta, fokus. Tapi orang kalau udah gini nih, nah, itu teta. Jadi kalau anak udah mulai tiap-tiap ke matanya tuh, bang, bobo, neng, bobo, nah, itu teta. Nah, ketika masuk gelombang teta, itu gelombang hipnotis. Bisa nggak kita hipnotis orang? Bisa. Caranya gimana? Pas dia aktif gelombang teta, dibisikin sama ibu. Misal anaknya susah makan, Bismillahirrahmanirrahim. Neng, kamu ini akhir-akhir ini susah makan. Besok pagi makannya yang banyak ya. Bismillah, Allah mudah-mudahan meridhoi biar sehat, biar makannya banyak. Besok mulai aktif ya, misal gitu. Besok rajin belajar ya. Nanti kalau terus begitu nasihatin. Itu bagaimana cara orang tua menghipnotis anaknya. Di dalam kitab At-Tadbir Al-Mustafa itu cara untuk biar anak jauh dari perkara-perkara yang jelek itu dihipno dengan cara meletakkan tangannya di atas kepala dengan membaca surat Al-Qadar diulang 3 kali ataupun 7 kali. Di dalam kitab At-Tadbir Al-Mustafa, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzal, terus dadanya diusap pakai alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Itu hipnotis anak biar gini. Dan ternyata dalam satu riwayat, kalau anak dibacain dengan hipnotis seperti itu, kepalanya dibaca inna anzalna, dadanya dibaca alam nashrah, itu pas dewasa dia tidak akan mengenal tentang dosa besar. Dia tidak akan mau menyentuh narkoba, tidak mau yang namanya zina, pergaulan bebas, minum minuman keras, tidak apa-apa. Jadi kalau ibu pengen hipnotis begitu. Dan dilanjutkan dengan sugesti. Misal ibu pengen mensugesti suaminya suka keluar malam-malam, Pak, jangan ngopi mulu, Pak.
mama sendirian aja di rumah, dibisikin. Itu namanya gelombang tetangga. Mesti ibu dibawa suaminya ke tukang hipnotis, kagak mesti sebetulnya. Ya, jadi kalau pengen hipnotis manual lah ya bahasanya. Nah, tinggal di rumah dikerjakan begitu. Makanya kan di dalam Al-Quran itu Bu, kebanyakan orang-orang itu yang jauh dari Al-Quran itu rumah tangganya berantakan. Kemudian apalagi bisnisnya seret, karena memang jauh daripada Al-Quran.